Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Kinerja dan Kompensasi. Di pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas mengenai perencanaan kinerja dan pelaksanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan titik awal dari suatu siklus manajemen kinerja. Dasar untuk melakukan perencanaan kinerja adalah perencanaan strategis organisasi yang menetapkan tujuan utama suatu organisasi. Perencanaan strategis menentukan apa saja yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dan rencana strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut pada tingkat unit-unit kerja di bawahnya. Perencanaan kinerja mendesain kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk melakukan kegiatan tersebut, kemudian bagaimana menyediakan sumber daya yang diperlukan, dan kapan harus dilakukan sehingga tujuan dapat dicapai seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, sebelum melakukan perencanaan kinerja, terlebih dahulu harus ditetapkan apa yang menjadi tujuan dan sasaran organisasi pada berbagai tingkatan unit kerja. Perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Untuk memahami dengan jelas sifat rencana strategis yang dipergunakan banyak organisasi sekarang ini, terdapat 3 asumsi tentang hal tersebut. Asumsi yang pertama adalah perencanaan strategis dibuat dengan sengaja. Jika organisasi membuat rencana strategis, mereka membuat keputusan dengan sadar untuk mengubah aspek fundamental dari dirinya sendiri. Perubahan ini biasanya cenderung bersifat radikal, dan hal ini mungkin karena terinspirasi oleh beberapa faktor. Misalnya ada pesaing baru, kemudian muncul teknologi baru, atau hal lainnya. Asumsi yang kedua, perencanaan strategis terjadi ketika sasaran yang sekarang ini tidak lagi dapat dipenuhi. Jadi untuk sebagian besar, ketika strategi perusahaan yang saat ini berlaku memberikan hasil yang diinginkan, perubahan mungkin tidak perlu dilakukan. Tetapi untuk beberapa perusahaan yang sudah jelas bahwa sasarannya tidak lagi dapat dipenuhi, perlu diformulasikan strategi yang baru. Lalu asumsi yang ketiga, sasaran organisasional baru memerlukan rencana strategis baru. Apabila perusahaan mengambil langkah untuk bergerak ke arah yang sama sekali baru, sasaran baru dan juga rencana strategis yang baru itu perlu dirancang. Menurut Hope dan Player, perencanaan strategis adalah suatu proses untuk menentukan tujuan jangka menengah dan juga panjang dan bagaimana organisasi akan mencapai tujuan tersebut. Tujuan dan sasaran. Dalam menentukan tujuan dan sasaran, maka pertama kali yang perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi organisasi. Visi dan misi adalah merupakan titik awal yang ditetapkan manajemen puncak untuk menjadi dasar bagi setiap orang untuk bekerja, memberikan kontribusi untuk mencapainya. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki oleh segenap sumber daya di dalam suatu organisasi. Seluruh sumber daya manusia dalam organisasi harus mempunyai core competencies untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, perlu diidentifikasi pula job-based competencies-nya, yaitu suatu perilaku yang melekat pada peran individual di setiap organisasi. Tujuan dan sasaran juga menggambarkan bagaimana mendapatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kedua kompetensi tersebut, yaitu core competencies dan juga job-based competencies. Penetapan tugas bagi sumber daya manusia didasarkan pada job description. Job description harus membantu menggambarkan key areas atau bidang tugas utama di mana sebagian besar usaha perlu diarahkan. Bahkan meskipun deskripsinya sendiri sebenarnya tidak terlalu baik.
Tujuan dan sasaran bersifat quantifiable atau dapat dikuantitatifkan, sehingga kinerja dapat diukur dalam bentuk angka. Perlu dipastikan bahwa angka spesifik tentang apa yang diharapkan harus dibuat jelas. Tujuan dan sasaran pada tingkat organisasi di bawah harus ditarik dari tujuan dan sasaran di atasnya. Tujuan kinerja. Tujuan didefinisikan sebagai apa yang diharapkan untuk dicapai oleh suatu organisasi, fungsi, departemen, dan individu dalam suatu periode waktu tertentu. Arti pentingnya menetapkan tujuan adalah sebagai proses manajemen yang memastikan bahwa setiap pekerja individual tahu peran apa yang harus mereka lakukan dan hasil apa yang perlu mereka capai untuk memaksimumkan kontribusinya. Setiap pekerja tahu apa sebenarnya yang diharapkan manajer kepada diri mereka masing-masing. Nah, dengan adanya tujuan, ini memungkinkan pekerja mengetahui apa yang yang diperlukan dari mereka, atas dasar apa kinerja harus dilakukan, dan bagaimana kontribusinya itu nanti akan dinilai. Tujuan dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk. Tujuan bisa dinyatakan sebagai target. Nah, ini merupakan hasil yang diharapkan dapat dicapai secara kuantitatif. Misalnya ada pendapatan atas modal yang ditanam, kemudian target penjualan, target pengurangan biaya, dan lain-lain. Lalu tujuan juga bisa dinyatakan dalam task atau project. Ini merupakan kegiatan yang harus diselesaikan pada suatu tanggal tertentu untuk mencapai hasil yang ditetapkan sebelumnya. Misalnya mungkin ada pengiriman barang pesanan yang harus diterima pembeli di akhir bulan yang berjalan gitu. Jadi ada deadline-nya. Kemudian bersifat work related atau berkaitan dengan pekerjaan, dengan mengacu pada hasil yang dicapai atau kontribusi yang diberikan pada prestasi organisasional, kemudian fungsional, atau justru tujuan tim. Integrasi tujuan. Integrasi tujuan penting untuk mencapai pengertian bersama tentang persyaratan kinerja di seluruh organisasi, sehingga memberikan peluang bagi setiap organisasi untuk memberikan kontribusi yang tepat untuk mencapai tujuan tim, departemen, dan korporat, serta menegakkan nilai-nilai utama. Integrasi dicapai dengan memastikan bahwa setiap orang peduli terhadap tujuan korporat dan fungsional, dan tujuan yang disepakati bagi mereka konsisten dengan tujuan tersebut dan memberikan kontribusi dengan cara tertentu pada prestasi mereka. Proses integrasi tujuan ini tidak hanya tentang mengalirnya tujuan ke bawah, tetapi juga mengalir ke atas yang menunjukkan partisipasi dalam penetapan tujuan dan peluang bagi individu untuk memberi kontribusi dan memformulasikan tujuannya sendiri, kemudian tim, lalu dari level fungsi, dan terutama untuk tujuan organisasi. Goal content. Tujuan yang efektif menyalurkan usaha mencapai prestasi pada tingkat strategis, taktis, dan operasional, mempunyai muatan yang mencerminkan 5 karakteristik utama. Jadi tujuan itu harus challenging atau menantang, karena penelitian menunjukkan bahwa tujuan yang menantang dan sulit membawa pada kinerja yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, attainable. Nah, jadi meski tujuan harus menantang, biasanya berjalan baik apabila tujuan tersebut dapat dicapai. Lalu spesifik dan measurable. Untuk menjadi efektif, tujuan perlu spesifik dan dapat diukur sehingga jelas apa yang diharapkan dan kapan tujuan dapat dicapai. Misalnya ada suatu tujuan yang menyatakan bahwa perusahaan harus meningkatkan penjualan. Nah, itu terlalu global dan kurang spesifik. Maka sebaiknya mungkin lebih spesifik and measurable dengan menambahkan tujuannya adalah peningkatan penjualan sebesar 1 triliun misalnya. Lalu yang keempat, time limited. Tujuannya juga harus dibatasi oleh waktu, karena harus didefinisikan periode waktu kapan tujuan tersebut harus dicapai.
Kalau tidak, tujuan akan berkurang artinya karena individu jadi bisa menunda-nunda untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kelima, relevan. Tujuan lebih mungkin menyebabkan dukungan apabila jelas relevan pada pekerjaan utama organisasi dan departemen tertentu atau unit kerja, sehingga mereka tahu peran mereka dalam organisasi. Goal commitment. Komitmen pada tujuan adalah merupakan alat pelengkap atau pertimbangan seseorang untuk mencapai tujuan. Tanpa komitmen, walaupun tujuan telah ditetapkan secara spesifik dan menantang, seperti di pembahasan sebelumnya, ini hanya memberikan dampak yang kecil bagi kinerja. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 faktor yang secara positif mempengaruhi komitmen pada tujuan. Ada supervisi authority. Ini individu dan kelompok biasanya sering berkeinginan untuk menerima tujuan dan mempunyai komitmen apabila tujuan dan alasan untuk itu dijelaskan oleh orang yang mempunyai wewenang pengawasan. Biasanya orang tersebut adalah pemimpin. Kemudian yang kedua, peer and group pressure. Tekanan dari kawan atau anggota kelompok kerja juga bisa meningkatkan komitmen pada tujuan apabila usaha setiap orang disalurkan ke arah yang sama. Jadi antusiasme terhadap penyelesaian potensial ini jadi menular kepada karyawan yang lainnya. Lalu public display. Komitmen pada tujuan itu sulit adalah ketika lebih tinggi apabila komitmen dinyatakan di hadapan publik daripada tidak. Jadi kalau tertutup itu malah mungkin akan sulit untuk ditindaklanjuti komitmennya. Kemudian expectation of success. Komitmen pada tujuan adalah lebih memungkinkan apabila individu atau kelompok mempersiapkan bahwa mereka mempunyai harapan akan keberhasilan yang tinggi. Jadi mereka punya ekspektasi. Lalu yang kelima, incentive and reward. Komitmen pada tujuan juga meningkatkan dengan intensif dan juga penghargaan. Intensif ditawarkan selama proses penetapan tujuannya, sedangkan penghargaan ini terjadi pada waktu pencapaian tujuannya, jadi tidak di awal. Kemudian participation. Meskipun penelitian tidak mengindikasikan bahwa partisipasi biasanya tidak diperlukan untuk mendapatkan komitmen pada tujuan, mendapatkan partisipasi individu dalam proses penetapan tujuan biasanya menjadi sarana yang efektif menyebabkan komitmen pada tujuan. Partisipasi terutama membantu dalam mengembangkan rencana untuk melaksanakan tujuan, karena mereka merasa dilibatkan sehingga terjadilah goal komitmen di situ. Sasaran kinerja. Sasaran yang efektif dinyatakan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dalam batasan waktu tertentu yang dapat dinyatakan dengan akronim SMART, yang berarti spesifik, simple, artinya dinyatakan dengan jelas, singkat, dan mudah dimengerti, kemudian measurable, artinya dapat diukur dan dikuantifikasi, lalu attainable, achievable, artinya bersifat menantang, tetapi masih dapat terjangkau sehingga memotivasi untuk tercapainya tujuan tersebut. Kemudian result oriented, relevan, artinya memfokuskan pada hasil untuk dicapai. Lalu time bound, timely, timelines, artinya ada batas waktu dan dapat dilacak, dapat dimonitor progresnya terhadap sasaran untuk dikoreksi. Kesepakatan kinerja. Kesepakatan kinerja merupakan kontrak kinerja antara pekerja dengan manajer, yang disebut sebagai personal contract. Antara manajer dan pekerja harus sepakat tentang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan menjadi komitmen untuk menjalankannya. Kontrak kinerja merupakan dasar penting untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pekerja.
Dari segi pekerja, kontrak kinerja merupakan tentang apa yang diharapkan manajer dari mereka dan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Sedangkan kalau dari sisi manajer, ini akan menjadi jelas tentang dukungan apa sih sebenarnya yang diperlukan oleh para pekerja tersebut, kemudian juga bisa dijadikan ukuran untuk penilaian prestasi kerja karyawan. Perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan bagian terpenting dari manajemen kinerja. Perencanaan melihat masa depan untuk memaksimalkan kinerja yang akan datang dan bukannya menganalisis kinerja yang lalu. Menurut Beckel, tahun 99, perencanaan kinerja merupakan proses di mana pekerja dan manajer bekerja sama merencanakan apa yang harus dilakukan pekerja dalam setahun mendatang. Mendefinisikan bagaimana kinerja harus diukur, kemudian mengidentifikasikan dan merencanakan, mengatasi hambatan, dan mendapatkan saling pengertian tentang pekerjaan. Waktu perencanaan. Aktivitas perencanaan kinerja dapat dilakukan berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. Tapi perencanaan paling tidak harus dilakukan 1 tahun 1 kali. Biasanya di awal siklus peninjauan kinerja. Jadi bagi pekerja menjadi jelas apa yang harus dikerjakan, kemudian bagaimana mengerjakannya, dan apa yang diharapkan manajer dari dirinya. Sementara itu bagi manajer juga jelas support seperti apa yang harus mereka berikan agar pekerja dapat termotivasi dan bisa berkontribusi positif terhadap perusahaan. Standar kinerja. Standar kinerja merupakan elemen penting dan sering dilupakan dalam proses review kinerja. Standar kinerja menjelaskan apa yang diharapkan manajer dari pekerja sehingga harus dipahami pekerja. Klarifikasi tentang apa yang diharapkan merupakan hal yang penting untuk memberikan pedoman perilaku pekerja dan dipergunakan sebagai dasar untuk penilaian. Standar kinerja merupakan tolak ukur terhadap kinerja yang bisa diukur agar efektif. Standar kinerja harus dihubungkan dengan hasil yang diinginkan dari setiap pekerjaan. Pelaksanaan kinerja. Pelaksanaan kinerja berlangsung dalam suatu lingkungan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dari kinerja. Memahami kinerja. Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk suatu organisasi mempunyai kinerja yang baik, yaitu menyangkut pernyataan tentang maksud dan nilai-nilai, kemudian manajemen strategis, manajemen sumber daya manusia, pengembangan organisasi, konteks organisasi, desain kerja, fungsionalisasi, budaya, dan kerjasama. Kita bahas satu-satu ya. Pernyataan tentang maksud atau statement of purpose ini mendefinisikan bagaimana organisasi diatur untuk melakukan sesuatu sehingga lebih bersifat outcome oriented atau berorientasi pada manfaat dibanding sekedar mission statement atau pernyataan tentang misi. Kemudian kalau manajemen strategis, ini merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dapat berakibat dalam formulasi dan implementasi dari strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian manajemen sumber daya manusia. Seorang ahli menyarankan praktik kinerja tinggi manajemen sumber daya manusia itu dilakukan melalui harmonisasi kriteria dan persyaratan bagi semua staf. Jadi prosesnya di awal. Kemudian yang keempat, pengembangan organisasi. Ini berkepentingan dengan perencanaan dan implementasi program yang sudah dirancang sebelumnya. Yang kelima, konteks organisasi. Dalam hubungannya dengan organisasi, kinerja atau proses pelaksanaan kerja dan hasil kerja suatu organisasi dipengaruhi secara langsung oleh rencana dan tindakan dari manajerial,
struktur organisasi, dan juga kondisi lingkungan eksternal dan internal. Sementara itu, rencana dan tindakan manajerial serta struktur organisasi juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal sebelum memberikan pengaruh pada kinerja organisasi. Yang keenam, desain kerja. Ini dengan maksud untuk memuaskan persyaratan teknologis dan organisasional. Jadi desain kerja ini merupakan spesifikasi dari isi, kemudian metode, dan juga hubungan pekerjaan. Yang ketujuh, fungsionalisasi. Bagaimana suatu organisasi ini berfungsi merupakan faktor kontekstual yang secara langsung mempengaruhi proses desain dan operasi dari manajemen kinerja. Lalu ada budaya. Budaya merupakan perekat yang mempersatukan organisasi dengan manajemen kinerja, karena ini bersifat turun-temurun biasanya sudah dilakukan oleh seluruh anggota organisasi. Yang terakhir ada kerjasama. Di dalam suatu organisasi yang berbasis tim, pencapaian kinerja organisasi ini sangat ditentukan oleh kinerja tim yang terdiri dari sekelompok orang dengan latar belakang budaya yang berbeda dan kompetensinya juga bervariasi. Nah, keberhasilan tim sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk bekerja sama. Perilaku mendorong kinerja. Faktor yang mendorong kinerja ini adalah perilaku. Perilaku adalah tentang bagaimana kalian bertindak, how you act, dan bukan tentang apa atau siapa kalian, what you are or who you are. Perilaku adalah suatu cara di mana seseorang bertindak atau melakukan, karena dapat menentukan apa yang akan dilakukan dalam setiap situasi Anda dan menentukan kinerja. Short dan Coetzee menyatakan bahwa kinerja tingkat tinggi adalah hasil dari melakukan sesuatu yang benar pada waktu yang tepat. Efektivitas setiap tindakan itu tergantung pada situasi. Kinerja yang efektif dalam pekerjaan adalah hasil dari melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. The right things for that specific job and that specific point in time. Performance blocking behavior. Performance blocking behavior ini disebabkan oleh tekanan dan pengaruh dari eksternal. Hal ini bukan masalah kepribadian, tetapi sebagai hasil dari adanya frustasi, adanya ketidakpastian, kecemasan, tantangan, meremehkan, dan juga kurang kekuasaan dan kontrol. Aspek yang sebenarnya kurang menguntungkan dari blocking behavior ini tidak hanya sekedar bahwa beberapa individu dalam organisasi akan membuang waktu dan energi untuk mengerjakan hal yang kontraproduktif ya, tetapi juga meluasnya pengaruh negatif perilaku yang mereka miliki terhadap orang lain, karena blocking behavior ini sangat menular. Penyebab blocking behavior mungkin memang bersifat eksternal, tetapi penyembuhannya bersifat internal. Jadi, segera hilangkanlah penyebab yang dari blocking behavior tersebut, karena itu akan lebih efektif daripada memperlakukan gejalanya. Menunjukkan adanya blocking behavior ini dapat dimengerti sebenarnya. Tetapi untuk melanjutkannya setelah kita menyadari bahwa ada masalah tersebut di diri kita, itu yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Hubungan perilaku dan prestasi manajemen. Menurut Stewart dan Coetzee, semua perilaku manajerial berkepentingan dengan tingkat relationship with people, kemudian assessing the situation, dan getting the task accomplished. Relationship with people ini menekankan pada mendorong, kemudian memberikan coaching, menyimak, bekerja sama, mempercayai, dan menerima hubungan dengan orang lain. Hubungan dengan orang itu bersifat trait behavior, karena bersifat emosional, empatik, dan juga hangat.
Seperti lampu merah pada lampu lalu lintas. Kalian juga perlu berhenti dan menggunakan waktu untuk mengembangkan elemen ini. Lalu yang kedua, assessing the situation, ini menekankan pada tim dan proses, prosedur tugas dan organisasi, kemudian koordinasi dan sintesis berbagai elemen dalam situasi kerja. Menilai situasi ini kita sebutnya dengan amber behavior, karena ini diibaratkan dengan lampu kuning dalam lampu lalu lintas yang menyebabkan kalian harus istirahat dan berpikir untuk misalnya mengganti langkah atau menilai apakah harus berhenti atau lanjut jalan. Yang ketiga, getting the task accomplished. Ini menekankan pada memberitahu orang apa yang harus dilakukan dan apa yang diharapkan dari pengarahan, pengawasan, dan menstrukturkan aktivitas mereka. Menyelesaikan tugas ini disebut dengan green behavior, karena semua berjalan seperti dicerminkan oleh lampu hijau pada lampu lalu lintas. Menurut Hershey, Blanchard, dan Johnson, mereka merumuskan ada 7 faktor kinerja yang mempengaruhi kinerja dan dirumuskan dengan akronim ACHIEVE. Mereka menyebutnya sebagai the ACHIEVE model. Itu ada ability, clarity, help, incentive, evaluation, validity, dan juga environment. Kemudian kita juga mengenal indikator kinerja. Indikator kinerja ini dipakai untuk aktivitas yang hanya dapat ditetapkan secara lebih kualitatif atas dasar perilaku yang dapat diamati. Biasanya ada 7 indikator kinerja. Yang pertama tujuan. Tujuan ini merupakan suatu keadaan yang lebih baik yang ingin sekali dicapai di masa yang akan datang. Jadi kita mengarah kepada tujuan tersebut. Kemudian standar. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tersebut tercapai. Lalu umpan balik. Ini merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja kita, kemudian standar kinerja, dan juga pencapaian tujuan. Lalu indikator berikutnya adalah alat atau sarana. Alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Lalu kompetensi. Ini merupakan persyaratan utama dalam kinerja karena ini menyangkut bagaimana kita menyelesaikan dan mencapai tujuan kita. Lalu motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi seperti motivasi. Kemudian peluang. Peluang ini adalah kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Kinerja organisasional. Kriteria dan konsep mengevaluasi manajer dan organisasi oleh Peter Drucker dinyatakan dalam ukuran efisiensi dan efektivitas. Efisiensi ini mengandung makna doing things right, melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Kemampuan melakukan sesuatu dengan baik adalah merupakan konsep input-output. Manajer yang efisien adalah orang yang mencapai output atau hasil yang diukur dari input. Input tuh bisa tenaga, bahan baku, dan juga waktu. Manajer yang mampu meminimalkan biaya sumber daya yang dipergunakan untuk mencapai tujuan adalah berarti dia bertindak secara efisien. Lalu kalau efektivitas, ini mengandung makna doing the right things, melakukan sesuatu hal yang benar. Manajer yang memiliki tujuan yang tidak tepat, misalnya memproduksi kendaraan besar, padahal sebenarnya permintaannya itu lebih banyak pada kendaraan yang lebih kecil. Nah, ini berarti manajer yang tidak efektif. Walaupun misalnya kendaraan besar diproduksi dengan cara efisien, tapi efisiensi ini tidak bisa menggantikan efektivitas. Efektivitas merupakan kunci suksesnya organisasi. Jadi sebelum memfokuskan pada efisiensi, kita harus yakin betul bahwa kita menemukan hal yang benar untuk dilakukan. Selain itu, ada juga kinerja individu dan kelompok. Seseorang apabila bekerja untuk dirinya sendiri, prestasinya akan berbeda ketika dia bekerja bersama dengan orang lain di dalam suatu kelompok. Kinerjanya bisa jadi lebih baik dan juga meningkat, namun seringkali juga menjadi merosot
Itu juga tergantung dari bagaimana perusahaan menanganinya. Oke, tadi adalah materi penutup di pertemuan kedua kita. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami materi mengenai perencanaan kinerja dan pelaksanaan kinerja. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.